Tetapi sayang, dia dipecah setelah kebenaran tentang nama aslinya yaitu Kim Se-ron terungkap. Dan sekarang ini, ketika berita duka dari Kim Se-ron, akun tersebut berkomentar seperti ini. Aigo ya, dia anak yang cantik sekali. Netizen berspekulasi bahwa YouTuber yang dimaksudkan adalah YouTuber. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton How Are You Today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong, semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana netizen yang seperti kayak memperbincangkan guys tentang bagaimana sikap dari netizen kepada Kim Se-ron selama masih hidup. But sebelum itu di sini aku mau mengucapkan turut berduka cita atas kepergian mendiang. Mari kita doakan sejenak semoga mendiang dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga untuk keluarga, kerabat dan juga penggemar yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Alright, sekarang kita lanjut ya guys ke topik pembahasan utama kita. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana netizen yang menyikapi berita duka dari Kim Se-ron. Salah satu yang disorot oleh netizen adalah artikel ini. Jadi di artikel itu ngebahas tentang Kim Se-ron yang segera mengakui kesalahannya dan menundukkan kepalanya atas kasus DUI yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2022 yang lalu. Jadi nih teman-teman, sehari usai kecelakaan tersebut atau tepatnya pada tanggal 19 Mei 2022, Kim Se-ron mengunggah nih postingan permintaan maaf. Nah, di sana dia itu menyampaikan penyesalannya dan mengatakan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Dia juga mengatakan kecewa nih dengan dirinya dan berulang kali meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia juga lantas berjanji bahwa masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Dalam artikel itu disebutkan juga nih guys bahwa Kim Se-ron menepati kok janjinya dengan secara pribadi mengunjungi 57 toko yang terkena dampak seperti pemadaman listrik selama 3 jam dikarenakan kegagalan transformator yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Dan menurut artikel tersebut, tindakan yang diambil oleh Kim Se-ron ini adalah langkah yang tidak biasa bagi seorang selebriti. Seorang pedagang yang ada di sekitar lokasi kejadian itu juga mengatakan nih guys kepada salah satu media bahwa dirinya itu sangat terkejut ketika Kim Se-ron datang untuk meminta maaf secara langsung. Dan kalian tahu nggak guys apa dampak dari kasus tersebut? Dampaknya kepada Kim Se-ron itu benar-benar besar banget. Salah satu dampaknya adalah Kim Se-ron itu mengalami kesulitan finansial. Buat yang nanya kenapa bisa sampai mengalami kesulitan finansial, yang pertama dia kan kena cancel culture. Jadi dikarenakan kena cancel culture, dia itu susah nih guys untuk comeback ke industri hiburan. Dan biasanya kalau di Korea ya, ada selebriti yang terkena cancel culture, karya mereka seperti film atau nggak drama itu bisa terkena dampak. Entah nggak ada yang mau nonton, dan yang lebih parah adalah ada yang mau ngeboikot. Jadi dikarenakan itulah untuk produser film ataupun produser drama itu biasanya mikir 2-3 kali nih kalau mau ngajak seorang selebriti yang kena cancel culture. Karena mereka beresiko rugi teman-teman, begitu. Dan guys, tidak hanya itu saja, Kim Se-ron itu juga mesti bayar denda. Entah itu untuk denda periklanan dan juga kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. So, jangan heran kenapa Kim Se-ron itu dapat mengalami masalah keuangan. Pada persidangan pertama yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2023, pengacara dari sang aktris mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mengatakan bahwa Kim Se-ron menafkahi keluarganya sebagai kepala rumah tangga atau jadi kayak tulang punggung keluarga guys. Dan Kim Se-ron mengalami kesulitan keuangan setelah membayar ganti rugi. Lalu pada tanggal 11, kira-kira 3 hari setelah persidangan, Kim Se-ron itu mengunggah beberapa foto di Instagram ketika dirinya bekerja paruh waktu di kedai kopi. Namun nih teman-teman, sayangnya foto ini kena nyinyir oleh netizen. Kalian tahu nggak pada kala itu ada netizen yang komen, "Alah itu mah cuman bohongan, itu buat narik simpati publik doang." Intinya adalah Kim Se-ron itu kayak dituding berbohong bekerja di tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 5 April tahun itu, di saat Kim Se-ron menghadiri sidang vonis, dia ditanya oleh wartawan apakah ada kecurigaan bahwa pengaduannya tentang kesulitan keuangan itu palsu. Terus Kim Se-ron menjawab seperti ini guys. "Bukan saya yang mengadu tentang kesulitan keuangan, tetapi memang benar bahwa saya bekerja paruh waktu dan juga benar bahwa denda iklan itu tinggi. Saya tidak bisa berkata apa-apa dikarenakan mengemudi dalam keadaan mabuk adalah kesalahan saya. Saya takut karena ada begitu banyak artikel yang melaporkan hal-hal yang tidak benar. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa."
Adapun untuk Kim Se-ron yang didenda 20 juta won di pengadilan, dikatakan telah mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu di sebuah kafe hingga saat ini. Dia lantas mengubah namanya menjadi Kim A-im dan bekerja di sebuah kafe untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi sayang, dia dipecah setelah kebenaran tentang nama aslinya yaitu Kim Se-ron terungkap melalui komunitas online. Begitulah ungkap seorang kenalannya kepada media. Kim Se-ron juga disebutkan tidak pernah menyerah pada impiannya untuk kembali menjadi seorang aktris. Dia mencoba melanjutkan karirnya dengan drama Dong Chimi pada April tahun lalu. Tetapi sayang kena cancel karena reaksi keras dari publik. Saat itu Kim Se-ron juga membagikan video di Instagram dengan pesan, "Ini sulit, bisakah kamu berhenti sekarang?" Dan pada akhirnya dia hampir comeback setelah merampungkan syuting film Guitar Man pada November lalu. Namun akhirnya dia tidak muncul lagi di hadapan publik. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi artikelnya. Dan usai artikel ini diterbitkan, beberapa netizen internasional turut mengomentari. Di sini ada salah satu netizen yang berkomentar seperti ini. Apa sih poinnya untuk memberitahukan kepada publik tentang ini sekarang ketika Kim Se-ron telah tiada? Lalu ada yang reply nih guys, bahwa dia itu mengingat pernah membaca atau mendengar tentang kunjungan dari Kim Se-ron ke toko-toko tersebut. Namun sayangnya artikel tentang itu nggak sampai ke orang-orang yang sama seperti sekarang ini. Karena pada saat itu semua orang membenci hal-hal yang terjadi kepada Kim Se-ron. Ya begitulah teman-teman, kalau ada someone yang misalnya terkena kontroversi ya, ketika dia mencoba untuk speak up, ngebela diri, rata-rata reaksi publik itu kayak menolak guys. Dan apapun yang dilakukan oleh mereka pada saat itu pasti akan selalu salah di mata netizen. Bahkan untuk Kim Se-ron pun yang waktu itu mencoba untuk bekerja di kafe itu kena nyinyiran loh sama netizen. Ada yang nuding dia tuh mau narik simpati dan sebagainya. Begitulah kejamnya realita kehidupan sosial. Kalau kita berbuat salah, apapun yang akan kita lakukan selalu dianggap salah di mata netizen. Dan guys, selain itu nih, di komunitas online ya, netizen Korea itu tengah membicarakan tentang salah satu akun YouTube yang diketahui pernah beberapa kali menuliskan komentar jahat kepada Kim Se-ron. Adapun untuk komentarnya seperti ini guys. Aduh, aku nggak bisa bacain deh karena ini terlalu parah sih komentarnya. Dan guys, kalian tau nggak? Untuk akun ini, itu kan seperti kayak ngehujat banget nih Kim Se-ron. Dan sekarang ini, ketika berita duka dari Kim Se-ron, akun tersebut berkomentar seperti ini. "Aigo ya, dia anak yang cantik sekali. Aku heran seberapa keras dia mengalami kesulitan. Semoga tenang sekarang, beristirahatlah dengan tenang." Begitu guys komentarnya. Dan melihat bagaimana komentar tersebut, netizen Korea berkomentar seperti ini. "Merinding, ini benar-benar menyeramkan. Berhenti deh memposting komentar kebencian sejak awal. Orang yang menemukan komentar ini juga ngebuatku merinding. Apa dia sedang berganti wajah?" Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys komentarnya usai melihat hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Selain itu, di sini ada Na Jong Ho. By the way, untuk informasi, Na Jong Ho itu adalah asisten profesor psikiatri di Universitas Yale. Dan beliau itu seperti mengomentari tentang bagaimana perilaku dari netizen kepada Kim Se-ron semasa masih hidup. Dalam postingan yang diunggah ke Facebook, beliau menuliskan seperti ini guys. "Kematian Kim Se-ron terasa seperti kematian seseorang yang terdesak ke tepi jurang. Masyarakat yang mengubur orang tanpa memberikan mereka kesempatan kedua setelah melakukan kesalahan bukanlah masyarakat yang sehat. Masyarakat kita membuang mereka yang tersandung dan terus maju, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rasanya seperti versi nyata dari Squid Game. Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum kita berhenti menimbulkan rasa malu yang menyesalkan ini pada orang-orang?" Selain itu, di sini ada juga penyanyi yang bernama Migyo yang turut mengkritik bagaimana perilaku dari netizen seperti ini. Dalam postingannya, ia menuliskan, "Sepertinya para haters baru berhenti setelah seseorang meninggal. Saya ragu beberapa dari mereka menyadari bahwa mereka meninggalkan komentar jahat." Jujur, aku sependapat banget sih dengan opini dari Na Jong Ho sama Migyo. Pada kenyataannya, netizen memang seperti itu guys. Dan guys, terbaru, netizen itu juga seperti memperbincangkan tentang bagaimana ayah Kim Se-ron yang mengungkapkan bahwa putrinya mengalami banyak rasa sakit mental. Yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan video unggahan dari seorang YouTuber. Nah, untuk hal ini diungkapkan oleh Kwon Young Chan. Kwon Young Chan sendiri merupakan seorang direktur dari Asosiasi Pencegahan BD Artis Korea, yang mana beliau itu bertemu dengan ayah mendiang Kim Se-ron di ruang duka pada tanggal 17 Februari yang lalu. Beliau lantas mengungkapkan nih guys bahwa mendiang itu banyak curhat kepada ayahnya. Menurut Kwon Young Chan, ada YouTuber, kita sebut saja sebagai YouTuber A. Nah, YouTuber A ini pernah mengunggah beberapa foto mendiang dengan konsep pemotretan pernikahan di media sosial pada bulan Januari yang lalu dengan mengatakan bahwa Kim Se-ron bersinar lagi setelah rumor pernikahan. Dan dia mengunggah sebuah video yang mengatakan, "Hilang, aku mencoba menghubunginya langsung.
Nah, dalam video ini, si A itu mencoba untuk menghubungi Kim Se-ron untuk mendengar tanggapan Kim Se-ron, tetapi si A itu nggak bisa menghubunginya guys. Sebagai tanggapannya guys, Kwon Young-chan itu mengkritik si YouTuber A yang sebelumnya telah merilis video terkait Kim Se-ron di channel YouTube-nya dan mengatakan bahwa Kim Se-ron telah dilaporkan bekerja paruh waktu di kafe dikarenakan kesulitan hidup. Siapapun bisa salah setidaknya sekali, dan Kim Se-ron telah mengintrospeksi diri dengan hukuman dan juga denda, bahkan bekerja paruh waktu untuk mencari nafkah. Dan menanggapi hal ini, si A disebut justru menimbulkan opini lain terkait pertanyaan tentang refleksi diri yang dilakukan oleh Kim Se-ron dan lantas membuatnya menjadi kontroversi. Hingga Kim Se-ron itu semakin dikritik secara jahat oleh publik. Selain itu, Kwon Young-chan juga mengatakan bahwa di channelnya si A ada video yang berhubungan dengan Kim Se-ron kini telah dihapus guys, atau kayak telah di private. Tetapi data terkait channel itu sedang disusun dan keluarga yang berduka akan menghubungi mereka nih setelah masa berkabung. Kedepannya mereka akan memberikan berbagai dukungan secara gratis jika keluarga yang ditinggalkan mengajukan keluhan ke komisi mereka. Kwon Young-chan lantas menambahkan dengan mengatakan seperti ini guys. Insiden ini membawa kembali rasa sakit psikologis yang diderita oleh selebriti dan tekanan sosial yang mereka hadapi. Perlu dukungan sosial dan juga pemahaman agar mereka dapat membuat awal yang baru. Yang terpenting adalah mekanisme kelembagaan harus segera disiapkan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh konten-konten berbahaya. Aksi A melampaui kompetisi penonton dan menghancurkan kehidupan seseorang. Melalui kejadian ini diperlukan diskusi sosial untuk melindungi privasi selebriti. Masyarakat kita harus bergerak ke arah yang lebih baik agar tidak ada lagi kejadian tragis seperti ini. Dan guys, sekarang ini netizen berspekulasi bahwa YouTuber yang dimaksudkan adalah YouTuber Lee Jin-ho, yang mana untuk sang YouTuber disebut sempat beberapa kali membuat konten terkait Kim Se-ron, termasuk yang terbaru di saat Kim Se-ron berbagi foto yang diduga pra-wedding, yang ternyata bukan untuk pre-wed guys, tapi itu adalah foto pemotretan project biasa. Sampai video ini dibuat, untuk sang YouTuber belum memberikan tanggapan nih guys terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh netizen. Dan sekarang topik ini juga lagi viral banget sih, bahkan untuk nama channelnya juga lagi banyak banget diperbincangkan oleh netizen internasional. Di sisi lain, banyak netizen yang seperti membahas tentang Wonbin yang mengirimkan karangan bunga bela sungkawa pada tanggal 17 yang lalu, dan ia juga secara pribadi menghadiri pemakamannya Kim Se-ron. Dengan ekspresi muram, ia datang bersama para rekannya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang. Selain itu, ada juga Han So-hee dan juga Kim Bora yang hadir di pemakaman Kim Se-ron untuk memberikan penghormatan terakhir. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. By the way teman-teman, di akhir video ini aku izin ya untuk affiliate produk feeling yang aku pakai. Ini tuh adalah produk dari Autumn Pure Nature. Dan kalian dapat lihat ya bagaimana perbedaan sebelum dan juga setelah aku pakai. Kelihatan banget guys perbedaannya. Setelah aku pakai, wajah aku itu kelihatan lebih cerah dan juga dia tuh teksturnya lebih halus. Apalagi di hidung aku sebelum aku pakai itu kerasa kasar banget. Tapi setelah pakai, dia tuh terasa lebih lembut guys. Dan yang mau coba produk ini nanti bisa cek tag produk ya guys. Thank you so much dan sorry banget aku nambahin bagian ini. Thank you so much.